Jadi abah saya itu jarang marah, tapi saya itu pernah dimarahin karena misalnya waktu kecil meninggalkan ibadah gitu, atau bolos sekolah. Saya pernah tuh, itu marah banget ya. Iya, pernah Ya, bolos juga. abah saya itu kan besarnya dari seorang akademisi ya. Dia pendidik gitu, mulai dari dosen, kemudian apa namanya naik menjadi narasumber, seminar-seminar, kemudian beliau juga kemudian dipercaya untuk menjabat di beberapa posisi. Itu kan ada step-step yang mungkin bisa saya contoh atau ikuti. Sangat terbiasa dengan cara atau ya aturan hidup ya orang pada umumnya gitu. Mungkin sejak dari SD SMP ya kalau mau ibaratnya cari sekolah ya belajarlah. Dari muda dia mimbar ke mimbar, dia ngajar, dia menyiapkan materi di kelas, dia mengisi. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini, debat dan sebagainya, itu hal yang sangat biasa bagi dia ya. Cawe-cawe bersama Iwal Sastra, kita jumpa kembali Salam Olahraga. Hari ini sebagai Salam Olahraga, karena saya akan berbincang dengan seorang dokter yang memang ngurusin olahraga. Ya, ada Dokter Muhammad Ikhwan Zain, SPKO. Wah, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah Mas Iwal. Iya, tapi sebelum saya akan menjelaskan siapa dokter sesungguhnya, saya tertarik gitu, ada tulisan Ajax. Buat Ajax, saya bukan nih, Ajax Amsterdam, ini klub bola ya. Ini kenapa pakai baju? Biasa kan lo merah tuh MU gitu betul ya. Ini Ajax. Sekarang jarang ya Ajax. Iya. Padahal kalau dulu Ajax itu termasuk klub legend juga ya. Ini karena saya saat ini sedang tinggal di Belanda di kota Amsterdam. Jadi klub terkuatnya ini. Jadi sering nonton ya Ajax tanding ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi Mas Ikhwan ini adalah seorang dokter, tapi kita nggak akan bahas tentang masalah dokternya ya. Beliau ini adalah putra dari, ada yang tahu nggak nih? Kayaknya masih, kenapa ya? Lagi melihat kira-kira mungkin nih hari ini cewek-cewek akan bicara tentang cedera dan olahraga gitu. Ya pasti jangan kita bicara soal cedera dalam demokrasi. Ya, jadi Mas Ikhwan ini adalah putra dari Menko Polhukam ya, Profesor Mahfud MD yang sekarang menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, nah beliau ini saya ada waktu lagi ke Jakarta, diajak ke cawe-cawe, kita ngobrol dulu nih dengan Mas Ikhwan nih. Gimana Mas Ikhwan? Saya penasaran nih. Pak Mahfud MD itu saya sudah mengikuti kiprah beliau ya. Awalnya dulu menjadi anggota DPR atau politisi dari PKB ya. Betul. Kemudian jadi Menteri Pertahanan di zamannya Gus Dur. Dan sekarang terus bergulir karir, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian sekarang posisi Menko Polhukam di kabinetnya Jokowi Maruf Amin. Dan sekarang menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa anaknya kok menjadi seorang dokter yang ngurusin olahraga? Nah, gitu. Ya karena saya panggilnya Abah ya, Abah saya itu dia sangat demokratis Mas, termasuk dalam menentukan pilihan masa depan, keminatan itu beliau sama sekali nggak pernah membatasi gitu. Nah kebetulan saya memang tertarik ya dari awal untuk menjadi seorang dokter, kemudian dalam perkembangannya saya ingin mengambil suatu spesialisasi yang punya keterkaitan dengan penanganan olahragawan ya, sehingga saya memang nampaknya sedikit berbeda jalan nih dengan background abah saya. Jadi emang dari kecilnya sudah tertarik olahraga, kemudian menekuni udah jadi dokter spesialis kedokteran olahraga ya. Jadi kalau itu ngurusin yang cedera-cedera begitu atau gimana sih? Betul, mayoritas itu sih kalau bidang saya. Jadi kalau seandainya ada pemain bola biar di lapangan biar tampilnya mukanya glowing, bukan Mas? Bukan. Nah, sebagai seorang anak pejabat gitu, pernah merasakan nggak mendapatkan privilege gitu? Kalau privilege itu mungkin kalau orang ya tahu misalnya kebetulan tahu saya putra Pak Mahfud gitu, itu mungkin saya merasa beruntungnya karena orang itu kan akan punya pandangan positif gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur setahu saya gitu. Orang itu kalau menilai abah saya itu stigmanya banyak positifnya, sehingga kemudian kalau kebetulan mereka tahu saya putranya itu iya jadi lebih enak, lebih mudah gitu. Orang lebih akrab, kemudian lebih memperlakukan dengan baik lah gitu. Itu mungkin privilege saya ya yang saya rasakan. Tapi kalau secara umum
nggak ada mas privilege seperti apa fasilitas prioritas itu enggak gitu. Tapi cuman mungkin yang mau saya katakan kalau itu sebuah privilege ya, saya nggak tahu privilege ya, tapi dengan saya itu menjadi putranya Pak Mahfud, saya itu punya privilege untuk bisa langsung gitu bertanya kepada beliau hal-hal terkait soal karir, agama, apapun lah itu. Jadi dia tuh guru kehidupan saya, guru ngaji saya. Itu kalau boleh dibilang privilege, menurut saya itu privilege saya yang paling besar. Oh. Ya. Jadi bisa langsung nanya kepada Pak Mahfud ya. Betul. Pak Mahfud kan pernah jadi ketua MK ya. Betul. Pernah nggak nanya itu kepada Abah, itu gimana menurut Abah keputusan MK gitu? Kalau itu nggak perlu. Oh, nggak pernah. nggak perlu apa tanya langsung lihat komen beliau di TV atau di mana kan sudah tahu. Sudah tahu. Ya, banyak yang nggak tahu ya kalau Mas Iwan ini adalah putra Prof Mahfud karena namanya cuman Muhammad Ikhwan Zain. Ya. Nggak ada MD-nya, soalnya Muhammad Ikhwan Zain MD seharusnya ya. Ada MD gitu juga ya, nggak ada MD-nya ya. Nggak ada. Nggak ada MD-nya. Ini unik juga kan seharusnya dari Mas Iwan kecil itu sudah tahu bahwa Abah itu bersinggungan dengan politik gitu ya. Tidak sedikit pun gitu keinginan untuk masuk juga ke politik. Kalau sampai saat ini belum ya. Belum. Tapi saya bisa melihat beliau minimal saya melihat proses lah. Ketika saya kecil itu kan abah saya itu kan besarnya dari seorang akademisi ya. Dia pendidik gitu, mulai dari dosen, kemudian apa namanya naik menjadi narasumber, seminar-seminar, kemudian beliau juga kemudian dipercaya untuk menjabat di beberapa posisi. Itu kan ada step-step yang mungkin bisa saya contoh atau ikuti, tetapi kalau dikatakan apakah sekarang saya tertarik atau enggak, saya katakan belum sih. Saya enggak menjawab tidak ya mas. Belum ya, dari dosen ya, dari Abah itu seorang dosen dan sekarang Betul. Mas Iwan juga seorang dosen ya. Saya seorang dosen. Mengikuti juga dosen gitu ya untuk itu. Kenapa tertarik jadi dosen juga itu? Karena menurut saya kami itu dibesarkan di lingkungan akademisi mas. Abah saya itu kan dosen, ibu saya itu guru, mas, guru SMA dulu ya, walaupun sekarang sudah tidak. Kemudian mbah saya itu juga salah satu mbah saya itu kan juga punya pondok. Dalam artian kan mengajarkan mengaji itu kan juga pendidik. Jadi mungkin nilai-nilai yang apa ya, yang familiar dengan kami itu akhirnya ke situ gitu. Itu aja sih. Jadi faktor kebiasaan aja sih. Ya. Saya tuh dari kemarin tuh coba melacak media sosialnya Mas Iwan ya, terusnya Twitter atau X sekarang gitu ya. Main Twitter atau X juga nggak? Main X Enggak, juga? Enggak ya? Pantesan nggak nemu, saya nyari. Yang ketemu Pak Mahfud gitu kan. Kalau Pak Mahfud itu udah masuk rajin loh. Kalau itu nge-tweet, sekarang apa? Nge-hex dia namanya? Nge-hex. Itu udah masuk rajin ya, dan kritis untuk hal-hal yang gitu. Kenapa nggak itu bermain di media sosial juga itu? Ya mungkin ya nanti suatu saat ke depan gitu. Kalau gini, kalau soal kaitannya kalau sama saya kan mungkin edukasi ya mas ya. Edukasi itu kalau dulu saya kan kebetulan komite medis di PSSI gitu ya. Saya bikin tuh video-video yang ditayangkan ya di kanalnya PSSI, tapi bukan di tempat saya pribadi. Jadi kalau bentuk-bentuknya edukasi saya mungkin tertarik sih untuk itu, tapi mungkin karena kaitannya sama waktu juga sih ya saya. Ya ini kalau tadi bicara PSSI, mas saya itu kan juga senang olahraga ya. Tapi senang tuh saya olahraga catur sekarang. Kenapa? Karena kalau olahraga bola itu kan pemanasannya mesti keliling lapangan bola ya, itu capek. Kalau saya ikut basket tuh pemanasannya keliling lapangan basket, capek ya. Kalau catur kan cuma keliling papan catur ya. Kecil ya. lebih enak. Field of play-nya kecil ya. Nah, sekarang nih pertanyaannya nih, begitu Pak Mahfud ditunjuk sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, gimana waktu itu respon keluarga? Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri sih ya senang sih. Kalau boleh jujur ya, itu kan salah satu capaian bahwasanya dalam karir perpolitikan abah saya itu sudah melangkah satu step lagi kan setelah beberapa posisi diamanahkan. Sekarang beliau sedang istilahnya berkontestasi untuk posisi yang lain, orang nomor 2 lah di Republik ini. Tentu saja saya secara pribadi senang karena kan kalau mau jujur tidak banyak ya dari berapa 220 juta manusia Indonesia yang pernah berkontestasi menjadi capres atau cawapres itu kan tidak sampai
puluhan orang ya Mas. Jadi kalau saya senang, tapi saya juga mungkin sedikit khawatirnya itu semoga beliau tetap sehat gitu, karena kan beliau juga tidak muda lagi gitu. Nah, saya tahu bahwa rangkaian proses kontestasi ini kan menguras banyak tenaga dan pikiran, dan saya sebagai putranya kan juga nggak ingin kalau ada masalah kesehatan dengan abah saya. Itu aja sih. Iya. Tapi secara umum senang. Tapi nggak dikasih itu tuh abah stretching gitu berharga biar tetap bugar. Ya sudah ngerti kayaknya. Nah sekarang kita mundur ke 4 tahun yang lalu, 2019. Ya. Waktu itu kan nyaris juga tuh menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Udah rame banget di media ya. Katanya cuman dalam hitungan jam gitu, kemudian nggak jadi. Ya padahal udah disiapkan baju segala gitu. Nah pada waktu itu gimana reaksi dari Mas Iwan waktu itu? Ya, kita nggak bisa bohong kalau saat itu kecewa ya Mas ya. Apa mau bilang kecewa atau kecelek ya? Kalau bahasa Jawanya kecelek, saya nggak tahu. Sama kan bahasa Indonesia kecelek juga ya. Kecelek itu kan kita merasa kita sudah ternyata akan mendapatkan suatu posisi itu, ternyata kan tidak gitu. Jadi mungkin respon spontannya ya kecewa gitu. Wah kok nggak jadi nih gitu. Ada rasa gimana gitu kan, jadi penasaran juga kenapa sih ya, tapi kemudian dari situ memang mengajarkan sih, pertama politik itu kan memang dinamis, jadi kita jadi seorang politisi atau terjun di dunia politik itu kan nggak boleh baper berarti ya kan, nggak boleh baper karena itu dinamis kan, nggak boleh baper, harus hatinya harus besar gitu. Yang kedua ternyata memang sesuatu kalau memang tidak kita bukan jalan takdirnya di momen itu, mau kita paksakan ya memang nggak bisa kan gitu. Jadi kita ya lebih memaknainya, oh ya udah memang belum jalannya kali, mungkin jalannya ya sekarang ini kali, gitu aja sih. Iya, ini kalau saya tadi pertama kali ketemu Mas Iwan ya, saya nama sudah sering dengar, tapi baru pertama kali ketemu nih di cawe-cawe. Tapi kalau dengan Prof Mahfud udah sering ketemu lah gitu. Memang kelihatan sih ini sederhana, dari ayahnya menurun nih, dari abahnya menurun. Datang tadi aja gitu ya. Ya, hampir saya bilang gitu, Mas kalau mau olahraga di sana, Mas. Saya pikir tadi mau salah lantai, mau fitness gitu ya. Orang sederhana banget ya gitu. Bahkan saya juga berusaha untuk riset ya. Biasalah kalau host kan sebelum riset dulu ya, agak minim juga mendapatkan data soal Mas Iwan ini. Nah, Prof Mahfud adalah figur yang sangat sederhana dan juga sangat berani membongkar soal korupsi, lantang bicara soal korupsi gitu. Nah itu kalau Mas Iwan melihat pandangan abahnya seperti ini bagaimana? Iya, saya melihatnya berarti beliau itu salah satu orang yang bisa dicontoh dan itu ada di depan saya gitu. Jadi ya saya ya hanya bisa, saya bisa meneladani nggak ya, saya bisa nggak meniru semua yang dia sudah lakukan, dia contohkan, entah itu capaian ya, entah itu capaian karir ataupun sikap-sikap integritas, kejujuran yang dia contohkan. Ya kalau saya perasaannya ya ini sebenarnya jadi contoh yang bagus buat saya. Jadi saya agak ragu juga, bisa nggak ya saya ada di level yang sama dengan ayah saya suatu saat ke depan nanti. Itu aja sih yang saya rasakan. Tapi kalau secara perasaan juga abah saya itu apa ya, istilahnya kan to the point ya, straight forward gitu. Kadang kita juga khawatir ya, ini kalau ada orang nggak suka gimana, kan kita juga bisa berpikir itu. Jadi ada rasa khawatir. Tapi kalau melihat kemudian ternyata banyak orang yang mendukung beliau ya, dalam artian itu banyak yang respect dengan sikap-sikap tersebut, ya kita sebagai orang terdekatnya juga harus support terus. Jangan malah takut dong. Kalau ibu sendiri bagaimana? Pernah nggak itu curhat soal abah gitu ke Mas Iwan? Curhat berkata, tuh abahmu terlalu keras tuh, itu aduh ini ada polemik apa lagi nih? Iya. Ibu cerita sih kalau soal beberapa kasus ya yang dulu nggak hanya seketika Menko, tapi dari dulu beberapa kasus ketika dia mungkin menjadi ketua MK dan macam-macam, itu memang ibu saya suka cerita gitu. Abahmu tuh loh lagi ada ini, tapi biasanya dia khawatirnya itu ada lanjutannya, didongake ya, didoain ya. Jadi dia khawatir, tapi kemudian dia menyuruh anak-anaknya itu untuk terus loh, abahmu didoake, abahmu didoakan supaya bisa lepas dari masalah-masalah dari orang yang nggak suka sama beliau karena sikapnya. Itu sih, ibu selalu cerita sih. Terus kalau dari
Abah sendiri ada nggak wejangan khusus gitu untuk Mas Ikhwan dan adik-adik gitu? Soal apa? Ya soal kehidupan dan sebagainya. Mungkin kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu, biasanya soal apa sih ngasih gitu? Justru nggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Jadi Mas Iwel, kalau abah saya itu tipe orang yang sebenarnya irit bicara serius ya. Kalau di rumah ya, di keluarga itu selalu humor ya tuh. Terus hal-hal yang keseharian aja gitu. Jadi sebenarnya saya itu banyak mendapat nilai-nilai dari bapak itu dari sikapnya dia langsung, atau kalaupun dia berceramah itu enggak dengan kami. Tetapi ketika di suatu forum, misalnya saya waktu kecil kan sering ikut abah itu mengisi ceramah ya kan, ceramah entah taraweh, entah sholat id. Nah itu kan banyak nilai-nilai yang dia sampaikan. Nah itu saya teladaninya, saya saya resapinya dari situ. Oh ternyata kita harus begini begitu, itu dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan ke masyarakat, ke orang, itu yang saya kemudian ambil itu. Oh ya, ini mungkin nasihat abah tuh buat aku juga nih. Nah seperti itu. Tapi kalau langsung ya misalnya bilang gitu, kamu harus gini malah nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah gitu ya. Nggak pernah. Ya ini kenapa Mas Iwannya juga pakai baju Ajax ini, tadi ceritakan sering nonton juga pertandingan bola ya di Amsterdam, karena beliau ini juga sedang melanjutkan studi sekarang. Betul. Ya di program doktoral ya. Betul. Tetap olahraga juga ya di situ. Iya, saya di departemen ortopedik sport namanya. Jadi soal ya cedera ya, terutama tulang dan otot macam-macam lah pada olahragawan. Jadi kalau nanti insya Allah misalnya Pak Mahfud terpilih jadi cawapres, ini ya Pak, masukan-masukan tentang dunia olahraga bisa banyak masukan dari Mas Iwan juga dong? Ya bisa dong, jelas. Apa soal olahraga kita nih sebenarnya sekarang ini persoalannya? Selain cedera nih. Ya. Saya kalau dunia olahraga secara umum terus terang, karena saya bukan pelatih ya, saya kan dokter. Jadi banyaknya masalah memang kaitannya sama kesehatan olahraga atau intervensi olahraga gitu. Tapi abah itu juga agak lucu sih menurut saya. Beliau itu kan 2 anaknya dokter, mantunya juga dokter semua. Tapi biasanya kalau ambil saran itu nggak percaya sama anaknya. Jadi harus dari dokter yang lain gitu. Kalau sama anaknya sendiri kadang saya bilang itu misalnya ke adik saya gitu ya. Adik saya kan juga dokter kan. Itu abahmu diberitahu gini. Udah saya beritahu nggak dengerin kok. Jadi biasanya kalau harus merefer ke yang lain. Tapi itu mungkin ya maksudnya abah tuh menganggap kita tuh ya bagaimanapun lupa. Itu tetap anaknya gitu. Jadi lepas dari profesinya ya kamu kan ya kamu anakku lah, maksudnya kamu nggak terlalu ngerti kali. Kadang gitunya mungkin muncul gitu. Tapi itu juga semi bercanda sih. Iya, ini kalau Pak Mahfud tuh seorang presiden, saya yakin nih Mas Iwannya nggak mungkin jadi cawapres nih. Anak orang lain aja deh cawapres gitu ya. Lebih percaya anak orang lain. Lebih percaya anak lain. Ya, tapi biasa gitu memang begitu. Orang tua memang begitu ya. Betul. Orang tua juga begitu. Kan saya juga seorang advokat juga kan gitu ya. Itu kalau seandainya orang tua juga kalau nanya biasanya tuh nanya tapi ternanya lagi sama betul seperti itu. Gitu ya. Persis. Emang orang tua karena lihatnya kita tuh masih anak-anak, masih aja, anaknya gitu, kan. Masih anak aja. Nah, kalau bicara soal anak, ada nggak sih sebetulnya gitu ya, dari Mas Iwan dan adik-adik juga ingin mendapatkan suatu fasilitas dan kemudahan gitu. Kalau kita lihat kan ada nih ya anak-anak pejabat tuh yang kayaknya wah mumpung bapaknya pejabat itu aji mumpung sekali gitu. Pernah nggak Mas Iwan itu ini mumpung bapaknya ini kemudian memanfaatkan gitu? Kalau dari kami ya, kalau dari kami sih insya Allah enggak ya Mas. Dalam artian abah saya itu mendidik kami itu dan membesarkan kami dengan cara yang biasa-biasa, sehingga kami sangat terbiasa dengan cara atau ya aturan hidup ya orang pada umumnya gitu. Mungkin sejak dari SD SMP ya kalau mau ibaratnya cari sekolah ya belajarlah, cari nilai zaman dulu kan NEM ya, NEM-nya yang bagus supaya bisa masuk ke sini itu ya seperti layaknya orang lain lakukan gitu. Jadi ketika di posisi ini pun kayaknya nggak terlalu ingin ya, justru kalau kami itu malu kalau sampai berpikir seperti itu, wah malah jadi nggak enak ya, kemudian nanti akan berpikir nanti kalau orang lain tahu malah kita bikin malu gitu aja sih. Iya, jadi berarti sudah dari awal dari kecil itu sudah diajarkan banyak hal ya, jadi jangan tabrak sana tabrak sini,
Berarti juga kemungkinan untuk menabrak konstitusi juga. Walaupun tinggal di Belanda, sebelah konstitusi ketawa loh. Berarti Terdengar sampai sana. tetap Ya, mengikuti. tetap mengikuti. Tetap mengikuti. Ya. Nah, kalau dari Mas ini salah satu nih ya, kalau dalam Pilpres sekarang nih 2024 ya, tahun depan Ya. itu yang diperebutkan adalah suara milenial ini. Ya, dan juga Gen Z. Ya, Gen Z itu berarti baru pertama kali milih, milenial bisa kali ini yang kedua kalinya untuk memilih. Nah, kalau dalam pengamatan Mas Ikhwan nih tentang para Gen Z dan milenial Indonesia ini seperti apa saat ini? Ya, milenial dan Gen Z ya, itu generasi yang menurut saya itu arus informasinya bisa sangat banyak gitu, sumber informasinya bisa cepat dan banyak gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi tantangan karena saking banyaknya pun kan orang jadi dalam tanda kutip bisa malas ya Mas, dibanjiri sesuatu gitu. Akhirnya juga bisa menimbulkan suatu efek yang misalnya satu ya cuek, bisa cuek kan, bisa malas gitu, atau justru bisa kalau anaknya kritis, orangnya kritis, dia bisa mencari sesuatu itu, informasi apapun itu dengan cepat semua tersedia gitu. Jadi memang akan tergantung dengan tipe-tipe orangnya, dan itu nggak bisa kita generalisir ya. Ada orang yang memang tipikalnya agak kritis, maka dia bisa mencari informasi dengan tepat banyak gitu kan. Kemudian kalau literasinya bagus dia akan menyaring, tapi satu sisi lain kalau terlalu banyak informasinya dan orangnya tipikalnya mungkin cuek, kemudian tidak peduli, acuh tak acuh, ya dia nggak akan, apalagi kalau literasinya nggak bagus ya dia akan jadikan itu bukan suatu hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang misalnya akurat atau tajam, seperti itu sih. Jadi tergantung orang ya menurut saya. Kalau olahraga kayaknya milenial atau Gen Z itu cepat ya beradaptasi dengan itu, melek olahraga dan gimana, benar nggak? Betul. Olahraga kan? Kehidupan sosial ya, maksudnya ya olahraga, ya hobi ya sebenarnya, ya musik, ya buku, itu mereka akan beradaptasi dengan cepat karena informasinya cepat kan sebenarnya. Kalau kita zaman dulu misalnya sebelum Gen Z atau sebelum milenial, mungkin banyak orang-orang juga punya minat yang sama, tetapi arus informasinya tidak secepat sekarang kan, sehingga dinamikanya juga tidak besar gitu. Nah, tapi sekarang kalau Gen Z dan milenial itu memang diuntungkan dengan kecepatan informasi tadi. Jadi ya mungkin bisa jadi instan juga ya. Misalnya generasi yang instan bisa juga. Nah, kalau sikap mereka terhadap politik menurut Mas Iwan gimana gitu? Kalau saya sendiri ya, saya lihat banyak kok Mas sebenarnya Gen Z yang melek ya terhadap politik, itu masih punya kepedulian itu ada banyak gitu. Cuman mungkin kita belum mengekspos ya, dalam artian kita belum menghitung kan. Saya sendiri belum menghitung berapa sih anak Gen Z, berapa persen yang suka politik, mana yang enggak gitu. Memang saya nggak punya datanya soal itu. Tetapi kalau yang dari keseharian yang saya temui, kemudian juga misalnya pergaulan-pergaulan dengan teman-teman Gen Z ya, misalnya pelajar di Belanda khususnya, itu mereka punya kepedulian soal bangsa ini. Jadi saya masih optimis lah. Nah, saya mau nanya sama Mas Iwan nih. Pertanyaannya ringan, mungkin jawabnya berat. Oh, belum tentu juga itu karena saya berat. Ternyata mungkin saya enteng. Menurut Mas Iwan, apa alasan Gen Z dan milenial ini memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sebagai capres dan cawapres yang jadi pilihan mereka nanti? Kira-kira apa alasan yang bisa membuat mereka milih? Kalau yang jelas itu tentu saja track record. Track record. Orang boleh bicara apapun, ya kan? Boleh mengklaim apapun, boleh merasa mencapai apapun. Tetapi track record yang bisa dibuktikan itu kan tadi kembali informasi yang cepat itu kan, kalau mereka mau menyaringnya atau mencari literaturnya dengan baik, itu kan jelas Mas. Track recordnya mau yang gimana, yang buktinya mau gimana, mau yang berintegritas, mau yang jujur, yang bersih, yang nggak pernah ada masalah, apapun masalahnya, masalah hukum atau masalah nggak tahu apa etika atau apapun ya, atau ya itu bisa dicari gitu. Jadi menurut saya itu alasan yang cukup kuat untuk mendorong untuk memilih. Ya, kayak pengen bocoran juga ini ada Gen Z dan milenial juga yang nonton cawe-cawe ini ya. Kalau Pak Mahfud tuh yang tidak disuka dari beliau apa kira Mas? Apa makanan? Apa aja pokoknya gitu yang nggak disuka gitu. Kalau dalam situasi gitu, makannya juga boleh. Yang nggak disuka apa itu Pak Mahfud? Kalau yang nggak disuka itu apa ya? Karena abah saya itu biasanya
ini sih jarang marah ya. Tapi yang saya tahu itu dia itu nggak suka kalau kami anaknya itu bohong, nggak jujur gitu. Itu dia bisa marah atau tidak bertanggung jawab gitu. Saya bertanggung jawab itu terhadap apapun ya Mas, yang menjadi kewajiban saya. Paling mudah itu ya paling kalau pelajar kan sekolah kan, sama kita sebagai manusia itu ibadah gitu. Jadi abah saya itu jarang marah, tapi saya itu pernah dimarahin karena misalnya waktu kecil meninggalkan ibadah gitu, atau bolos sekolah. Saya pernah tuh, itu marah banget ya. Iya, pernah bolos juga. pernah malas gitu, malas sekolah, nggak berangkat gitu. Saya tiduran. Waktu itu sebenarnya abah saya itu kan sudah jadi menteri waktu itu. Jadi dia di Jakarta, saya sekolah di Jogja. Tiba-tiba saya malas sekolah, ya udah saya nggak berangkat gitu, saya tidur gitu. Ternyata abah saya pulang ke Jogja gitu, ngelongok kamar saya. Ini hari apa? Kok kamu nggak sekolah? Saya kan ngantuk, saya nggak tahu kalau itu abah saya. Saya bilang males, saya bilang gitu. Dia tuh kok males? Alasan apa itu? Sudah kaget. Wah, ya jadi mungkin itu ya yang saya yang saya tangkap bahwa beliau itu nggak suka kalau kita melepaskan diri dari tanggung jawab kita. Kemudian tadi nggak jujur, itu dia nggak suka. Iya. Terus pernah berbeda pendapat nggak dengan abah? Beberapa kali. Beberapa kali. Terus biasa gimana itu? Berdebat gitu atau gimana bisa solusinya? Biasanya kita diskusi dulu, diskusi, tetapi pada suatu momentum abah saya itu selalu membebaskan gitu, membebaskan apapun pilihan saya. Jadi kita diskusi dulu apa yang kalau misalnya ada A dan B, kalau kamu A itu nanti mungkin konsekuensinya gini. Kalau B konsekuensinya gini, ya sekarang kamu pertimbangkan saja gitu. Tapi biasanya dia kalau saya minta, kalau abah, menurut abah yang mana nih? Dia akan memberikan jawaban dia. Tapi itu selalu menurut pendapatnya dia loh. Kalau saya akan gini Wan gitu. Tapi ya kamu pilih aja sendiri, itu bebas kok, A atau B gitu. Bahkan kalaupun pemilu ya, seingat saya abah itu dari saya mulai awal pemilu dia tuh nggak pernah menyuruh saya memilih partai apa loh Mas, atau caleg apa gitu. Ya misalkan dari saya nanya, "Bah, saya pilih apa nih?" gitu. Masih awal-awal dia akan selalu bilang, "Ya yang kamu suka aja. Kamu tahu nggak calon-calonnya siapa, partainya apa?" gitu. Nah, pada akhirnya kita kan tidak punya literasi yang cukup, dalam artian ya masih remaja kan, malas juga kan misalnya nggak tahu nih. Ya sudah, mungkin dia kasih gambaran-gambaran saja secara sekilas, tapi pada akhirnya ya pemilu itu kan luber gitu, maksudnya kamu silakan sendiri tentukan. Jadi abah saya itu nggak, sangat demokratis ya menurut saya, nggak demokratis dan moderat, jadi nggak pernah memaksakan suatu. Wah, ini kan hari Jumat nih tanggal 22 Desember. Debat cawapresnya, udah debat ini. Nah, udah ketemu apa belum? Belum ya? Belum, ini baru pulang saya. Ketemu saya langsung. Tapi kira-kira begini, bagaimana menurut Mas Iwan, walaupun bertemu dengan abah nih, menurut Mas Iwan sendiri gimana nih persiapan Prof Mahfud nanti ini? Kalau saya sendiri ya optimis ya, dalam artian ya ini kan bukan debat, nggak sedang menang-menangan ya. Dalam artian tidak bukan suatu kontestasi gitu. Ini bagian dari kontestasi menuju Pilpres. Tapi gini Mas, abah saya itu kan saya tahu betul dari muda dia mimbar ke mimbar, dia ngajar, dia menyiapkan materi di kelas, dia mengisi. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini, debat dan sebagainya, itu hal yang sangat biasa bagi dia ya. Dan kalau saya mungkin boleh menebak, beliau nggak punya persiapan yang khusus amat. Misalnya khusus untuk debat ini, siapin yang ini dalam sehari menyiapkan materi atau enggak, karena dalam kesehariannya kan beliau memang ya dari seminar ke seminar, ya kan, ceramah ke ceramah, kelas ke kelas, jadi sudah biasa menurut saya. Sudah biasa bicara depan publik gitu ya. Betul. Nanti ikut ke ajang debat itu menemani abah? Insya Allah. Insya Allah, ya. Tapi nanti kalau seandainya di belakang abah, saran saya nih ya, nanti takutnya ketangkap kamera, jangan begini-begini. Nggak boleh soalnya, jangan begini, tahan dulu. Nanti aja kalau udah di rumah baru. Begini saja. Begini aja, ya. Atau nanti ada di rumah baru sama abah, gitu. Ya. Begitu. Ya, saran diterima.
Enggak, ini biasanya kan sekarang Mas lagi menempuh studi di Belanda. Dua orang adik di Adik saya yang satunya di Probolinggo. Probolinggo, satu lagi Berpraktek di rumah sakit dokter daerah. gitu ya, Ya, Probolinggo. suami istri dokter. Kemudian adik saya yang satu lagi ya dia yang ambil hukum tuh. Sekarang dosen di Fakultas Hukum UGM. Oh, UGM di Jogja. yang nomor 3, ya. Itu masih punya waktu nggak berkumpul bersama itu? Kalau berkumpul secara fisik jarang ya. Oh, jarang ya. Tapi biasanya Abah itu memang meminta suatu momen untuk kita itu kumpul keluarga besar gitu. Entah itu setahun sekali gitu. Itu selalu dikumpulkan gitu sama Abah gitu. Ayo ya untuk ini aja memperkuat silaturahmi aja. Itu sering. Tapi kalau apa namanya dalam rutinitas kita kan udah beda kota, Mas. Iya. Jadi Kumpulnya Zoom meeting, pakai Zoom meeting ya. Atau video call ya. Video call. Ya. Biasa kalau kumpul yang paling mendominasi bicara siapa biasanya? Siapa ya? Saya kali. Oh iya, biasanya apa topik yang dibicarakan? Iya, enggak, saya itu termasuk yang cukup banyak bicara dibanding adik saya kan nomor 2 perempuan. Yang nomor 3 itu dia cukup pendiam gitu, kayak abah saya gitu. Jadi kalau apapun biasanya saya yang dominan dalam hal apapun gitu, biasanya yang ambil inisiatif. Entah mau kegiatan mau apa, biasanya saya yang mengawali gitu. Itu aja sih. Iya, jadi kalau kumpul itu biasanya yang dibicarakan masalah sehari-harian aja gitu. Seharian, gimana inimu apa misalnya gimana praktekmu gitu kan, atau gimana cucu saya misalnya gitu kan, nggak yang berat. Nggak ada politik ya. Enggak. Misalnya nanti ini jadi ini ya nanti jadi wali kota Amsterdam gitu. Nggak itu ya. Nggak ada, Mas. Bukan ya. Jadi mau keluarganya cuman biasa-biasa. Ini saya benar penasaran loh, Mas. Benar penasaran loh. Karena tadi ngobrol pertama kali ketemu ya sebelum kita di depan kamera ini memang sangat sederhana sekali, ngomong biasa nggak kelihatan sebagai seorang anak pejabat begitu ya gitu. Nah terus jadi nanti fokusnya kalau Mas Ikhwan sendiri ingin jadi dosen aja ya saat ini ingin jadi dosen. Saat ini ya saya kan memang sudah dosen. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah namanya beasiswa unggulan dosen Indonesia untuk sekolah ke luar negeri. Nah ini saya selesaikan. Tentu saja sesuai dengan istilahnya janji saya ya, saya disekolahkan dari negara, tentu saja saya pulang kembali membayar hutang budi saya kepada negara itu ya mengajar, di samping juga tentu saja praktek seperti biasa. Ya. Ini ada pertanyaan Mas, ini yang terus pertanyaannya Mas Furkon itu, ini Mas Furkon terus pertanyaannya ini, saya bacain aja. Ramai dibicarakan kalau salah satu cucu Prof Mahfud tidak tahu kakeknya adalah seorang pejabat tenar yang sekarang menjadi salah satu calon wakil presiden. Ini anaknya Mas ya? Apa? Itu anaknya adik saya. Ada adiknya. Oh, terus tanggapannya gimana Mas? Itu keponakannya gitu nggak tahu ya? Iya nggak tahu ya, ya lucu ya. Saya dengar itu ya lucu, dan itu kan contoh kepolosan seorang anak ya, maksudnya tuh yang ya mungkin biasa-biasa saja dalam kesehariannya, sama abahnya juga seperti anak lainnya, sehingga dia juga nggak tahu kalau abahnya itu juga misalnya ya seorang menteri, seorang calon wakil presiden itu ya kepolosan seorang anak ya. Saya senang aja sih, beritanya lucu gitu. Ya itu kalau seandainya dengan ibu sendiri itu abah, ibu manggilnya apa ibu? Mama. Mama ya. Abah dengan mama pernah nggak Mas kasih bocoran gitu ya? Ini kita bukan mau julid ya, Mas ya. Ini bukan acara julid nih, acara cawe, bahasnya politik, tapi boleh dong tahu sedikit. Pernah nggak tuh berselisih pendapat begitu? Mas denger gitu, wah ini berselisih pendapat. Soal apa biasanya? Berselisih pendapat saya dengar tapi sayup-sayup ya Mas. Dalam artian itu ketika saya kecil banget sih. Setelah dewasa gitu ya nggak ada hal yang membuat saya merasa itu berselisih ya. Ya diskusi aja gitu, berbeda pendapat itu biasa, tapi cuman ya saling diskusi gitu kan. Kemudian menentukan jalan tengah gitu. Tapi biasanya akhirnya memang abah ya yang lebih ya, karena seorang abah namanya laki-laki, mungkin akhirnya dia yang memang harus mengambil decision untuk suatu keputusan gitu. Tapi saya malah lupa, nggak ada kayaknya Mas. Iya, ya. Ini walaupun beliau ini ya atau Mas Iwan ini belum mengatakan tertarik pada politik, bagaimanapun gen politiknya ada. Jawabannya tadi tuh
pernah, tapi saya dengar sayup-sayup. Jadi nggak jelas kan? Jadi nggak dijelasin ke kita tuh perselisihannya apa. Dengan sayup-sayup. Itu jawaban seorang politisi itu. Oh, gitu ya. Sayup-sayup itu loh menurut saya. Masa belum tentu juga kan. Biar seru aja kita. Oke Mas, sekarang kita ngomong olahraga dulu deh ini sekarang ya. Lebih kepada Mas Iwan juga sekarang ini ya. Kan olahraga. Khususnya bola nih, sepak bola. Ini kan kata juga Ajax itu. Dan pemain Indonesia kan juga ada pernah yang main di Belanda juga kan? Betul. Ada kan pemain Indonesia main di Belanda kan. Nah kalau sepak bola Indonesia sendiri ngikutin nggak, Mas? Sedikit ya sekarang. Sedikit ya. Ya tetap ngikutin sih. Ya karena sepak bola Indonesia juga nggak lepas dari politik kan? Iya. Oke. Arahnya ke situ ya. Nggak lepas dari politik kan. Biasanya kan itu sampai jokes lama itu, di jokes lama jadi zaman saya senior saya itu mainnya lawakan sebelum katakan bahwa Indonesia ini yang ramai itu bukan pemain bolanya tapi yang ramai pengurusnya. Sampai begitu, ya kan? Jadi juga itu posisi ketua umum PSSI itu juga langkah untuk masuk ke dunia politik. Coba aja lihat 3 ketua umum PSSI yang terakhir itu ke politik semua itu. Ya. Benar kan? Saya nggak usah sebutin nama kan. Jadi 3 itu ke politik semua itu. Nah gimana Mas Iwan melihatnya ini sebagai seorang dokter tapi punya seorang ayah politisi? Ya, kalau menurut saya itu berarti potret nyata ya Mas. Situasi di masyarakat kita, terutama di Indonesia ya memang seperti itu gitu. Minimal sampai hari ini ya, bahwa olahraga terutama sepak bola itu masih memiliki minat yang besar ya, punya apa ya istilahnya, masyarakat punya minat yang besar di situ, yang mana itu bisa istilahnya dikapitasi menjadi massa kan. Nah itu mungkin menjadi hal yang seksi juga untuk dunia politik yang dominasinya adalah suara. Jadi kita nggak usah bilang siapa, tetapi kenyataannya seperti itu, bahwa olahraga terutama sepak bola memang cukup seksi untuk kemudian digunakan gitu atau dimanfaatkan untuk hal lain di dunia politik. Dan selama itu masih apa ya, masih terjadi di sini, itu ya nanti kita lihat seberapa jauh. Asal kemudian politik itu kan nggak harus selalu jelek kan Mas. Maksudnya itu kita apa namanya, misalnya berpolitik itu kita punya suatu kekuasaan misalnya, kemudian itu digunakan untuk kemajuan kan bisa gitu. Jadi kita sendiri yang juga harus memiliki optimisme bahwa ketika itu sesuatu itu digunakan untuk kendaraan politik, harapannya politik itu politik atau kekuasaan yang menolong, seperti kata abah saya gitu kan. Dia sering tuh kalau doa itu salah satunya pakai ayat yang ada terjemahannya itu, dan berilah kepadaku kekuasaan yang menolong. Itu kan sebenarnya politik positif ya. Iya, gitu. iya. Jadi nggak ada masalah tuh. Ya, kalau di sepak bola itu kita sering dengar istilah fair play. Fair play. Fair play ya kan, bermain yang fair gitu. Kenapa? Karena memang sepak bola itu kecenderungan curangnya ada. Ya kan? Dan mirip-mirip dengan politik. Ya, misalnya ada pemain yang diving. Itu kan kalau dalam politik kayak play victim ya kan. Diving, jegal lawan, tackling, ya seperti itu. Tapi kalau dilihat dalam Pilpres ini kan udah baca-baca beritanya juga, kemudian juga ada desakan supaya netral nih TNI, Polri gitu. Kalau Mas Iwan sendiri punya ini nggak, kekhawatiran bahwa Pilpres ini nanti nggak fair play gitu, gimana? Kekhawatiran tentu ada ya. Karena bagaimanapun itu pandangan subjektif, karena kan abah saya ikut kontestasi, pasti kekhawatiran itu ada. Tapi saya berharap pihak-pihak yang harusnya netral atau jadi wasit itu ya benar-benar netral seperti tadi ya, fair play ya. Konsep utama dari olahraga itu kan fair play-nya ya. Saya setuju. Ya, tapi kalau selama ini tidak ada ini kan, mungkin karena nggak main medsos kali ya, tapi selama ini ketika kontestasi ini sudah mulai dalam masa kampanye ini nggak pernah ada gangguan-gangguan ke Mas Iwan kan? Alhamdulillah nggak. Nggak ada ya gitu ya. Dan apa namanya, dan kalaupun itu terjadi siap ya menghadapinya ya. Oh siap dong. Siap menghadapinya ya. Iyalah ya, masa nggak siap menghadapinya ya. Ya, nah kalau kita lihat kan memang kita pingin bahwa Pilpres ini kan rukun. Ya. Nah salah satunya yang kita khawatirkan, kenapa saya tanya tadi, itu kan di media sosial itu kan hoax ya, bertebaran di mana-mana gitu. Kemudian kecepatan informasi, tapi juga orang mungkin nggak cepat dalam menyaringnya. Ya. Nah, kita kan tentu pingin juga memahami ini. Nah walaupun Mas Iwan ini
tidak aktif di media sosial. Nah, melihat fenomena media sosial sekarang ini kan bagaimanapun orang sekarang cari informasi itu di media sosial. Iya, betul. Ya kan? Orang tetap nonton televisi, tapi kadang nonton televisinya pun di sosial platform, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Karena begitu mudahnya diakses. Nah, lihat fenomena media sosial sekarang ini bagaimana? Iya, kalau saya menyikapinya dari pandangan saya ya, itu kecepatan informasi yang saat ini masuk seperti Mas bilang itu harus diimbangi dengan literasi yang baik kan, literasi masyarakat yang baik. Literasi masyarakat yang baik itu bagaimana ya? Salah satunya ya pendidikan, Mas, menurut saya. Jadi bagaimana ke depan pemimpin-pemimpin kita itu punya fokus yang cukup serius terhadap dunia pendidikan kita. Jadi saya juga nggak mau bilang yang sekarang nggak serius ya, tapi mungkin benar-benar pendidikan itu menjadi salah satu ujung tombak yang harus dibenahi ya, SDM itu supaya negara kita maju seperti negara-negara maju lainnya gitu kan. Saya lihat misalnya di Belanda sendiri atau di Singapura itu kan hoax disebar itu, share itu kan jarang, Mas, hoax ya, hoax kan jarang itu. Anda lihat misalnya di Singapura, di Belanda itu orang bermedsos, tapi untuk apa namanya kemudian hoax tersebut disebar itu jarang karena orang punya literasi yang bagus. Jadi dia tahu, ini bener nggak sih? Dia cari dulu, oh ternyata hoax, ya nggak usah di forward lah ke grup keluarga atau ke grup teman gitu. Nah, sementara di kita kalau literasinya kurang, literasi digitalnya ya kurang, maka yang terjadi tadi seperti Mas Iwel bilang nggak imbang. Iya, akhirnya ya itu jadi kontraproduktif ya dengan kemajuan bangsa kita ya. Iya, apalagi kontestasi sekarang ini itu jadinya hoax tuh kayak jadi diproduksi ya, seperti itu ya. Betul. Begitu. Karena laku ya, Mas. Hah? Karena laku kan Karena berarti laku. ya. Karena laku ya. Karena laku. Segmennya ada gitu. Pangsa pasarnya itu ternyata bisa untuk ada penikmat hoax gitu ya. Iya, betul. Tapi pernah nggak itu Pak Mahfud kena hoax gitu yang Mas Iwan tahu? Beberapa kali sih, saya nggak tahu itu hoax atau framing ya. Jadi misalnya memotong sesuatu kan yang dicabut dari konteksnya sehingga jadi kelihatan aneh gitu kan, beberapa statementnya yang kalau kita ikutin ya mungkin benar, tapi ketika di-cut kemudian atau digabungkan dengan yang lain kok jadi kesimpulannya seperti ini ya, kayaknya nggak bicara seperti itu sering sih saya dapatkan. Dan itu juga muter kadang di di grup keluarga ada apa gitu kan. Masuk juga ya masuk juga gitu kan. Oh ya. Ya, karena mungkin kontennya, ya iya benar ngomong gitu, tapi konteksnya ya pada waktu itu dalam konteks apa, kemudian dipakai, dipotong untuk dan digabung kadang digabung gitu ya, untuk tujuan tertentu. Nah, biasanya kalau menyikapi itu gimana, Mas Iwan dan keluarga? Iya, biasa aja sih, Mas. Biasa aja, nggak nanya tuh ke Abah gitu, ini benar atau gimana? Enggak. Gitu? Nggak perlu tanya lagi ya. Soalnya Abah sering biarin aja, dia bilang gitu. Biarin aja, kecuali yang mungkin kaitannya sama apa ya, beberapa hal itu Abah kan memang laporkan ya. Melaporkan secara hukum gitu. Tapi untuk beberapa hal lain dia biarin juga, namanya negara demokrasi. Jadi kita sendiri juga oh ya sudahlah, yang dibicara orang yang diomongin aja santai ya, kita santai aja. Kalau saya punya pandangan begini, Mas, ya, berdasarkan pengalaman mengamati pemilihan presiden langsung dari tahun 2004, saya sangat yakin sekali bahwa Pilpres ini 2 putaran. Walaupun mungkin dari tim Pak Anies pingin 1 putaran, dari Pak Prabowo pingin 1 putaran, bahkan tim Pak Ganjar 1 putaran, tapi saya yakin ini 2 putaran. Mas sendiri yakin nggak nih kalau 2 putaran Ganjar Mahfud nih masuk pada putaran kedua? Masuk dong. Masuk ya? Masuk, yakin. Hakul yakin saya. Hakul yakin. Ya. Dan kalau masuk putaran kedua, siapapun lawannya, yakin nggak menang? Yakin tidak menang. Yakin nggak menang? Yakin menang nggak ya? Saya ganti pertanyaannya, biar ambigu ya. Kalau masuk putaran kedua, siapapun lawannya, yakin Ganjar Mahfud menang? Yakin. Wah, yakin ya. Menyebabkan keyakinannya? Tadi saya merasa bahwa 60% pemilih kita kan tadi ya Gen Z dan milenial, dan saya masih memiliki keyakinan bahwa anak-anak muda sekarang melek terhadap politik, dia bisa menyaring dan mencari informasi dengan akurat, dan saya yakin ketika mereka punya kepedulian soal itu, maka mereka tidak akan malas untuk mencari track record siapa yang terbaik.
dan kita bisa simpulkan sendiri kalau dari track recordnya ya siapa yang harus dipilih. Iya, Maka betul itu ya. Saya sangat setuju sekali. Kita memang harus membangun keyakinan. Selama ini kan banyak yang meremehkan Gen Z dan milenial ini, ya nggak melek politik gitu ya, nggak peduli dengan politik. Kemudian kalau di media sosial tuh mereka senangnya cuma lihat yang joget-joget, ya. Konten-konten yang receh. Tapi nggak juga sebenarnya gitu. Mereka juga mencari informasi-informasi yang perlu juga buat mereka gitu ya. Betul. Bahkan mereka pun kalau misalnya punya persoalan cedera dalam olahraga, ya mungkin yang ikut apa zumba atau mungkin sepak bola atau olahraga lain pun biasanya juga cari tuh referensinya di sosial platform atau di media sosial itu. Betul. Ya. Dan jadi mereka tuh bukanlah tipikal orang yang kemudian ya cuman seperti yang kita apa ya selama ini dengar dan apa namanya itu ya dipersepsikan bahwa Gen Z itu demikian. Nah, Mas terakhir ini berikan motivasi juga kepada pemirsa ini ya. Jangan usah motivasi politik lah, terkait dengan olahraga aja gitu. Sebagai seorang dokter yang menekuni olahraga, kira-kira apa sih motivasinya kalau orang ini rajin olahraga, Mas gitu? Oke, motivasi saya untuk Gen Z dan milenial yang saat ini terpapar dengan gadget, itu pesan saya jangan mager. Ya. Jadi tetap gerakkan badanmu, berolahragalah, karena kita pernah tahu apa ya mbahnya kedokteran ini Hippocrates itu pernah bilang masalah penyakit itu dicegahnya cuma dua, Mas, yaitu dengan makan yang bagus sama bergeraklah atau berolahragalah. Dua poin itu yang saya kira sangat relevan di zaman yang sekarang ini untuk Gen Z dan milenial. Iya, salah satu tujuan saya mengundang Mas Ikhwan di sini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik di Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuatkan pilpres ini atau memilih itu adalah tren, maka partisipasi politik pasti akan tinggi. Ya sama kalau bicara olahraga, lari. Dulu kan orang malas lari. Betul. Tapi sekarang lari itu menjadi tren. Ya kan? Lari itu menjadi tren, mau lari maraton, lari apapun itu kalau ada lombanya itu rame banget yang ikut ya. Ya, yang penting jangan lari dari kenyataan. Gitu. Mas Ikhwan, terima kasih sekali. Dokter Ikhwan Zain, terima kasih sudah hadir di Cawe-Cawe, sudah banyak berikan inspirasi juga dan menjawab pertanyaan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di Cawe-Cawe selanjutnya. Saya Iwan Sastra, undur pamit.